Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Aries, ini adalah pembacaan khusus bagi kamu yang berstatus single, tetapi kali ini kamu sedang dalam proses PDKT. Entah itu kamu dideketin oleh seseorang atau justru kamu yang sedang ngedeketin seseorang. Ini adalah energi pembacaan untuk bulan Mei 2022 ya. Namun sebelumnya di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Aries dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan video ini. Langsung saja kita mulai. Energi antara kamu dengan dia adalah melepaskan ketakutan, melepaskan pemikiran yang membatasi gitu ya. Untuk saat ini salah satu di antara kalian atau mungkin kalian berdua sedang dengan gagah beraninya untuk menyaksikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian gitu ya. Mungkin dalam masa proses PDKT ini tidak berjalan dengan seharusnya, tidak berjalan dengan semulus-mulusnya seperti yang digambarkan atau yang seperti diharapkan gitu ya. Nah, selama ini mungkin itu ditutupi, maksudnya ditolak, disangkal gitu. Nah, kali ini untuk di bulan Mei berani melihat diri sendiri dan berani melihat dia yang menjadi gebetannya kamu gitu ya, atau ini energinya terbolak-balik di sini gitu ya. Dan ini hubungannya seperti Mari sampaikan tadi, kelihatannya itu proses PDKT-nya lambat banget gitu ya. Bahkan mungkin salah satu atau keduanya berharap kamu aja deh. Nah, kayak gitu. Ya, kamu yang duluan. Kalau kamu nggak nelfon, aku nggak mau tanya kabar kamu. Nah, yang model-model kayak kita. Beberapa di antara kalian, ya, justru kalau Mari lihat tanpa sadar, ya, atau mungkin memang disadari bahwa mencari pasangan untuk membantu membebaskan diri dari kemelut kehidupan. Misal contoh, entah itu kamu ataupun pasangan kamu sekarang ini baru saja ditinggalkan oleh seseorang atau baru mengalami sebuah keterpurukan dalam kehidupan dari sisi finansial gitu ya. Nah, jadi berharap bahwa hubungan ini berikutnya bisa membantu diri gitu ya. Kalau dibilang di sini memanfaatkan, kok kelihatan bahasanya kayak gimana gitu ya. Tapi ada maksud dan harapan lah ya. Nah, mungkin lebih kayak gitu ya, lebih cocok seperti itu. Ada harapan yang dibebankan dalam hubungan ini untuk membantu diri ya. Karena ini nggak dibikin-bikin gitu, karena ini nggak dibuat-buat. Aku sedang dilema dalam hidupku. Aku sedang mengalami kesusahan ini, kesusahan hati atau kesusahan finansial. Nah, jadi dari kamu aku mengharapkan adanya atau bisa meringankan hidupku. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, baik. Kita tarik dulu energinya kamu. Ya, Aries ya. Berantakan. Aries, energi kamu. Ya. Oke. Ya. Jadi kalian ini mencoba untuk mulai realistis ya. Bahwa cinta saja kelihatannya di situ kurang cukup gitu. Maksudnya gini, bukan hanya di urusan perasaan
kebetulan aja kamu ini ya Aries ya. Tapi kamu melihat juga apa yang bisa dia perbantukan, bukan berikan ya, tapi perbantukan terhadap kamu. Jadi maksudnya gini, ini ujar-ujarannya kayak yang wah, gombal aja, omongan aja itu sama dengan bullshit. Nah itu ya. Nah ada ujar-ujaran kaum Aries yang seperti itu. Kalau hanya ngomong indah-indah saja, aku nggak mau gitu. Ya, aku udah pernah mengalami sebuah kondisi dan situasi yang seperti itu. Aku menggombal seseorang atau seseorang menggombal aku, dan pada kenyataannya itu bukan sebuah hal yang utama gitu. Maksudnya nggak bisa bahagia hanya mendengarkan saja atau hanya berbicara saja. Harus ada di situ tindakan-tindakan nyata. Nah, untuk kali ini kamu tidak mau hanya happy-happy saja ya. Kamu nggak mau itu hubungan hanya ya yang bebek, buang-buang waktunya kamu, tapi tanpa ada hasil apapun di depan sana. Kalau hanya sekedar chatting-chattingan, ketemu-ketemuan, atau bahkan buka baju bersama, tapi ini nggak jelas hubungannya apa, ya kamu nggak mau di situ. Kamu udah beda. Sekarang kamu ini mari lihat sudah berbeda gitu ya. Nah, dalam proses kamu mengenali orang ini, kelihatannya kamu merasa ada yang kurang cocok ya di antara kalian berdua. Mungkin kamu tidak bisa memasukkan dirinya kamu ke dia, atau justru dia yang gak bisa masukkan dirinya dia ke kamu dalam hidupnya kamu kayak kita. Jadi ada penilaian yang sedikit rendah poinnya yang kamu lontarkan kepada pasangan kamu ini, yang terbit di kepalanya kamu tentang pasangannya kamu ini. Tapi bukan berarti bahwa karena kamu ngerasa nggak cocok sama dia, atau kamu merasa ada janggal dan kekurangan dari dia, lantas di situ kamu kemudian cuek kepada dia, enggak juga gitu ya. Hanya porsinya untuk siapapun orang ini yang sedang kamu tujukan ini, hanya porsi yang paling tepat, yang paling sesuai, tidak berlebih-lebihan. Nah kamu mulai terbuka, itu mari lihat ya, kamu dalam kehidupan pribadinya kamu mulai terbuka ya, bukan karena dia ada sedang kamu garap atau dia yang sedang mengusahakan sesuatu, membangun hubungan sesuatu dengan kamu, lantas kemudian kamu hanya menunjukkan perhatianmu kepada dia ya. Mari rasa tidak. Kamu yang oke, kelihatannya dia agak kurang cocok sama aku, berarti aku harus memungkinkan orang lain mengenali aku dan aku mengenali orang lain gitu ya, terlepas dari siapapun yang sedang kamu tujukan ini. Nah gitu. Tentu saja orang itu ya ingin kehidupannya semakin membaik di depan sana, bukan mengulang-ulangi kesalahan atau kondisi dan keadaan yang begitu-begitu saja ya. Nah, orang kan, dan terutama ini kamu ya, ini kamu tuh yang masa depan itu inginnya itu berubah, semakin cerah gitu ya. Dan semakin cerah, semakin jelas. Kamu ingin hidup kamu itu semakin stabil di depan sana, maka kamu di sini semakin berhati-hati. Ketegangan di dalam dirimu memang tidak terlihat, karena sepertinya di sini kamu orangnya sabar ya, Aries ya, menunggu sabar, orang yang paling tepat bagimu hadir gitu ya. Kamu tidak memaksakan apapun, kamu tidak menyalahkan siapapun gitu ya. Kamu menerima saja dulu ini
kondisinya, dan yang paling luar biasanya kamu berpasrah setelah berupaya. Nah, gitu ya. Orang single pasti inginlah memiliki pasangan, gitu kan? Nah, tapi kamu tidak lantas gila menunggu kapan soulmate-nya kamu ini datang dalam hidupnya kamu. Gitu. Kamu tidak gila. Bahkan ketika ada orang yang mencoba mendekati kamu yang enggak langsung hajar bleh di situ. Kamu berhati-hati dalam proses untuk mengenali mereka-mereka yang datang itu. Kamu tetap memanjatkan doa dan harapan agar berjumpa, agar hidupnya kamu secara general, secara garis besar itu berubah, gitu ya. Kamu melemparkan doa itu ke langit, dan kamu pun melakukan ikhtiarnya sebagai makhluk yang lagi hidup di bumi. Kamu perlahan-perlahan di sini, gitu ya. Oh, bukan perlahan, tapi hati-hati, gitu ya. Kamu hati-hati dalam perjuangan kamu ini. Dalam upaya, jangan perjuangan, terlalu keras ya perjuangan. Dalam upaya kamu ini. Nah, gitu. Kamu udah tahu, walaupun sedikit ya, tapi kamu udah tahu yang kamu maui tentang sosok pasangan atau tentang bagaimana sebuah hidup di masa depan. Kamu udah paham di situ, gitu ya. Mulai paham, mulai memahami di situ. Nah, itulah yang sekarang sedang kamu usahakan. Mungkin memang masih banyak hal yang tidak kamu mengerti tentang diri kamu sendiri ya. Tapi walaupun begitu, kamu mau belajar, kamu mau mencoba, dan kamu mau mengenali kehidupan hari ini dan besok nanti. Gitu. Untuk sementara perasaannya kamu terhadap orang ini masih agak kurang puas secara emosional. Karena tadi ya, gambaran kamu tentang hubungan atau tentang sosok pendampingnya kamu begini, begitu, dan segala macam. Nah, ternyata boleh jadi bahkan 50% saja pun dari harapannya kamu itu belum bisa dipenuhi oleh dia, oleh orang ini. Nah, menentukan ke depan bagaimana hubungan kamu dengan dia, sementara lebih berkata tidak daripada iya. Walaupun ini bedanya tipis banget ya. Possibility-nya antara iya dengan tidak tipis banget. Tapi yang memenangkan koma sekiannya itu ya, itu adalah tidak terhadap orang ini, gitu. Namun kamu tidak menyerah. Kamu masih memberikan dia kesempatan, masih memberikan waktu kepada dirimu dan kepada dia. Untuk jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa lebih baik lagi, gitu. Tapi yang jelasnya kalau Mari lihat, kamu di sini tidak berhenti ya, tidak terhenti hanya gara-gara orang ini, tidak hanya di hubungan ini saja. Kita lihat dulu orangnya, ya. Iya. Iya. Ini orangnya kalau Mari lihat, memang ini sayang sama kamu ya. Sebenarnya ini orang sayang sama kamu. Tapi mungkin dia ini tipe orang yang ini ya, agak glamor. Jangan-jangan status sosial kalian berdua di sini berbeda. Status sosial, status finansial di sini jangan-jangan berbeda jauh. Kelihatannya dia yang lebih ada
posisi hidupnya itu sedikit di atasnya kamu gitu ya. Mungkin tidak apanya itu kesenjangannya itu tidak jauh, tapi kelihatannya dia ini ya orang yang terbiasa dengan hidup yang sudah mapan, sudah lebih dari cukup kayak gitu. Nah, perhatian kepada kamu boleh jadi di situ ada, ya. Tapi dia kok kelihatannya tidak ada effort di sini, gitu ya. Dia sudah siap menjalin sebuah hubungan yang serius. Namun dalam apa ya, kesiapan dia yang serius ini, tapi kok kolaborasinya dia dengan kamu kok kurang apik ya. Kurang apik, mari lihat di sini. Kayaknya dia tuh nggak mau mensupport kamu. Mengenali kamu lebih dalam pun kelihatannya dia agak kurang mau ya. Bikin kamu bahagia gitu. Bikin kamu nyaman. Kok agak kurang mau di sini, mari lihat. Menyamankan dirinya ketika berinteraksi dengan kamu itu ada, ya. Maksudnya ketika kamu ngajak dia ngomong, dia akan ngomong baik-baik kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kamu tuh ngomongin tentang hidupnya kamu, terus kamu minta solusi, saran dari dia, bisa jadi dia di situ agak kurang ngeh ya. Agak kurang sadar posisi dia di situ. Dia ingin membangun hubungan dengan kamu, tapi membantu meringankan bebanmu dalam upaya membangun hubungan ini, kok kelihatannya dia nggak ada ya. Kamu coba cari tahu dulu tentang person ini, tentang orang ini. Apakah dia memang benar-benar single di situ? Kalau kamu sedang senang sama seseorang yang sudah punya pasangan, kamu tahu saat ini dia sudah punya pacar, ini bisa jadi dia tuh mempersiapkan dirinya dia justru dengan pacarnya itu, bukan dengan kamu. Karena tadi kolaborasi ini kok kayak kurang apik kayak gitu. Kok agak kurang bagus di sini. Single pun dia, tapi agak kurang campur masuknya dia ya dalam hubungan kalian ya. Nah gitu. Agak kurang mau dia ada effortnya di sini. Entah juga dia ini ingin kalian menggarap hubungan ini pelan-pelan saja gitu ya. Dia mau melihat sampai seberapa besar upayamu gitu. Dia mau menguji kamu sampai seberapa besar kebisaan kamu menggambarkan sebuah kehidupan ketika kalian menjalani hubungan ini. Kalau kamu sedang dekat, digarap oleh suami orang, atau kamu sedang mencoba ngedeketin istri orang, kayaknya nggak usah deh ya. Nggak usah. Karena, kecuali kalau kamu mau happy-happy aja ya, kalau kamu mau seneng-seneng aja gitu. Nah itu bisa. Itu bisa. Tapi keluarganya dia adalah yang paling utama bagi dia. Nah, kalau kamu sedang dekat sama janda atau duda gitu ya, dia bisa kok menerima statusnya kamu. Misalnya kamu nih janda atau kamu nih duda, kamu bawa anak gitu ya. Dia bisa terima itu anak-anaknya kamu, statusnya kamu gitu. Bisa dia terima. Tapi
untuk saat ini misalnya ikut terlibat merawat anak-anaknya kamu, merawat hidupnya kamu gitu ya, dia masih belum akan dia lakukan. Hanya saja statusnya kamu itu tidak masalah bagi dia. Nah, tapi apabila kamu ngedeketin janda atau duda gitu ya, kamu tuh harus bisa masuk untuk anak-anaknya dia. Nah, gitu. Dan dia mau kamu itu yang ngedeketin anak-anaknya, tanpa dia harus bersusah payah ngedeketin anaknya ke kamu, mengenalkan anaknya ke kamu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi, kita kunci aja ini kalian single sama single, oke? Single sama single. Nah, dia sudah siap untuk membangun sebuah hubungan. Dia mempersiapkan dirinya untuk memiliki istri atau menjadi istri. Ya, dia mempersiapkan dirinya memiliki istri atau menjadikan dirinya sebagai seorang istri dari seseorang. Tetapi di sini dia itu nggak terlibat langsung dalam hubungan kalian. Cenderung di sini pasif. Tidak banyak hal yang mau dia usahakan untuk dia itu lebur satu sama lain dalam hubungan kalian ini. Agak kurang mau dia, mari lihat. Nah, mungkin itu yang bikin kamu ngerasa agak kurang cocok gitu ya. Atau maybe kamu tahu nih, dia mencari istri atau dia mencari suami. Nah, kamu ngelihat dong dirinya kamu, wow, ini belum bisa nih gitu. Aku belum mampu nih. Gitu ya. Aku masih inginnya tuh pacaran dulu, memperbaiki hidup dulu, memapankan diri dulu gitu. Dia mintanya jadi istri atau mintanya jadi suami, tapi kok dalam hidupnya kamu itu dia nggak memberikan apapun. Dia tidak share apapun dengan kamu. Mungkin ngomong sayang, ngomong cinta, iya. Namun sayang dan cinta dalam bentuk tindakan ini kok kayaknya nggak ada gitu. Gitu ya. Mau tapi berjarak. Nah, ini dia pasangan kamu ini. Gitu. Ya. Terlalu biasa dengan hidup yang baik-baik saja, boleh jadi itu yang bikin dia agak kurang empati, simpati dengan sisi hidupnya kamu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, di sana. Oke, baik. Ini Aries, pembacaan kita dipengaruhi oleh Libra, Aquarius, itu ada energi dari Pisces, energi dari Gemini, Libra, Aquarius lagi, kemudian ada energi dari Taurus di situ, ada energi dari Sagittarius. Itu energi Gemini. Energi udara di sini cukup kenceng ya. Itu Taurus lagi dan itu ada Virgo. Nah di sana. Virgo nggak ada nih. Virgo nggak ada ya. Cuman sampai di Taurus aja. Taurus sama Capricorn ya. Oke, baik, itu aja ya Aries yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana agar kita bisa ketemu lagi di video reading Mari yang berikutnya.